Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah parfum lokal yang sebenarnya sih udah beberapa dari teman-teman yang penonton videoku tuh request. Namanya adalah dari Ataraxia. Jadi kalau misal kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi sebenarnya ini aku beli udah bulan lalu. Kalau nggak salah ini masuk di perfume haul aku bulan Desember kalau aku nggak salah. Kemarin tuh aku juga lihat stoknya kalau nggak salah tuh sempet yang habis gitu. Tapi mereka tetap jual yang trial packnya kayak gini. Cuman tadi barusan aku cek mereka baru aja restock. Jadi kalau misalnya kira-kira ada yang menarik buat kalian bisa langsung kepoin kan di Shopee-nya mereka. Sampel setnya dari Ataraxia ini tuh dia kotaknya seperti ini nih. Dia datang dengan kotak yang lumayan kuat. Tapi waktu itu mereka kayak di isolasi gitu. Jadi masih ada bekas-bekas isolasinya di sini yang aku buka-bukain mungkin biar aman. Tapi so far sih aman karena di dalamnya itu mereka pakai busa. Di dalamnya ada 6 buah sampel dari parfum-parfumnya Ataraxia. Kalau nggak salah sih ini 5 mili. Biasanya sih botol yang segini tuh 5 mili. Ini tuh dijual dengan harga 150.000 untuk satu set gitu. Ini harganya. Nah, jadi ada 6 buah dan ini kayaknya semua variannya mereka ya, all varian dari Ataraxia ada di sini gitu. Jadi aku seneng banget bisa nyobain semua ini. Aku akan langsung urutin dari yang bagian sini dulu. Nomor 1. Yang pertama ini namanya adalah Raden Saleh gitu ya, Raden Saleh. Kalau ini jusnya tuh sebenarnya cukup bening. Kalian bisa baca filosofinya di ininya mereka, kenapa mereka menamai ini Raden Saleh dan sebagainya. Karena nanti kalau aku ceritain di sini jadi kepanjangan banget. Ada 6 wangi soalnya yang mau dibahas. Aku akan langsung spray aja di sini. Aku akan spray juga di tangan biar kalian bisa lihat tekstur jusnya. Dia lumayan ada oilnya. Tapi oilnya tuh kurang lebih menurut pengalamanku tuh sekitar 15 menitan tuh udah hilang gitu. Kesan pertama dari wanginya Raden Saleh ini sebenarnya ini wanginya tuh cukup maskulin kalau di hidung aku. Dia aromatik, powdery. Kalau di kertas dia lebih powdery rasanya, tapi kalau di kulitku tuh justru di awal tuh kecium wangi-wangi sesitrusan gitu. Wangi-wangi citrus yang lumayan asem. Terus ada dingin-dingin semeriwingnya gitu. Ada wangi mintnya yang juga memberi kesan aromatik tadi aku bilang. Ini enak, cukup enak wanginya. Walaupun dia di awalnya ada citrus, tapi karena dia juga tipenya yang citrus aromatik, dia lebih, menurut aku tipe-tipenya lebih warm, lebih hangat gitu tipenya wanginya. Di top notes-nya dia ada bergamot, terus ada bunga jeruk, wormwood, dan juga mint, bener. Jadi semeriwing mint gitu. Tapi di sini bukan memberikan kesan mint yang dingin, seger gitu ya, enggak. Ini justru mint, tapi mint yang hangat gitu. Terus di middle notes-nya dia ada lavender, geranium, dan juga mawar, makanya wanginya sangat aromatik sekali. Di base note dia ada ambar, oak moss, vanilla, dan juga tonka. Menurut aku ini bukan tipe-tipe yang gampang disukain banyak orang sih. Sedikit ke arah maskulin, tapi ini masih bisa dipakai cewek sih kalau misalnya kalian suka. Tapi bukan tipe-tipe wangi anak muda gitu ya. Ini tipe yang lebih ke mungkin 30 tahunan ke atas, agak-agak tua gitu wanginya menurut aku. Kecuali kalian emang suka wangi tipe-tipe kayak gini ya. Dan bukan untuk pemakaian siang hari. Mungkin lebih ke situasi yang dingin, malam hari. Kayak gitu ini bakal cocok banget wanginya ini. Kita lanjut ke parfum kedua. Untuk parfum kedua ini ada yang Society Harmony namanya. Aku nggak tahu gimana bacanya, bener atau enggak. Aku akan langsung spray aja di sini ya. Ini jusnya warnanya tetap masih lebih ke arah bening sih. Walaupun ada kecoklatannya juga. Oke, wangi awalnya tuh dia wanginya, kesan awalnya adalah wangi ini tuh manis. Manisnya tapi manis yang agak berat menurut aku. Manis yang agak ada sedikit wangi kayak pahit-pahitnya. Sedikit sentuhan fruity tapi nggak terlalu dominan. Manisnya tuh manis-manis kayak manis wangi kayu gitu. Jadi kalau dilihat dari notes-nya dia itu di top notes ada coklat dan juga raspberry. Mungkin wangi pahitnya didapat dari coklatnya dan juga wangi yang agak-agak manisnya gitu. Middle notes-nya tuh wanginya woody, jadi ada oud dan juga kayu manis gitu ya. Oh iya, wangi manisnya juga didapat dari kayu manis.
kayaknya deh. Terus di base note dia ada vanilla dan juga musk. Ini juga tipe wangi yang menurut aku warm, bukan tipe yang seger, yang fresh gitu. Dan emang lebih cocok dipakai kayak suasana yang lebih dingin, malam hari, acara-acara formal bisa banget dipakai ini. Itu nggak harus yang acara tradisional, bisa formal yang non tradisional juga. Dan ini wanginya unisex menurut aku, bukan cowok, bukan cewek, walaupun dia budinya kental gitu ya. Tapi ini masih bisa banget dipakai cewek, asalkan ceweknya bukan yang anak remaja juga. Ini kayaknya 25 tahun, 30 tahun ke atas juga nih untuk wangi yang Society Harmony ini. Wanginya terkesan mewah, elegan, dan dewasa gitu menurut aku. Oke, kita lanjut ke parfum berikutnya yang namanya adalah Priai Mood. Di sini yang aku punya. Langsung aku akan spray. Ini juga warnanya lebih bening kayaknya bahkan dibandingkan yang kedua tadi. Oke. Oke, ini juga wanginya cukup manis, cukup enak. Justru ini wanginya tuh yang kerasa banget adalah wangi smoky, kayak wangi asap dupa gitu. Sesuatu yang dibakar, mungkin kayu atau dupa apa gitu yang dibakar, wanginya tuh kering dan berasap gitu. Sangat kental dengan aroma-aroma seperti itu, tapi menurut aku nggak terlalu yang horor gitu sih. Aku coba spray di tanganku kali ya. Biasanya di kertas sama di tangan tuh bisa beda. Kemarin aku spray di tangan tuh wanginya berasa banget, wangi insensinya. Jadi untuk awalnya tuh kalau di kulitku, dia tuh dibuka dengan aroma yang green banget, wangi daun mentah banget. Terus dia ada sedikit perpaduan dengan wangi-wangi tembakau. Baru nanti di base note tuh baru berasa tuh wangi insensinya, smoky kayak dupa, kayak apa ya, kayak sesuatu yang dibakar gitu lah pokoknya. Ya wanginya tuh kayak ada unsur-unsur spiritualnya gitu loh, kayak gini wanginya. Mungkin aku langsung bacain aja notesnya. Di top notes tuh dia ada akar manis ya, ada aroma suasana hijau ya, emang berasa banget greennya kayak wangi daun. Terus di middle notes tuh dia ada resins, kayu kasmir dan juga tembakau. Dan di base note dia ada oud dan juga incense. Ini wanginya juga dewasa, bukan tipikal yang anak 20 tahunan kayaknya sih. Ini 30 tahunan juga. Dan emang lebih cocok dipakai malam hari gitu ya. Ini enak sih. Cukup berat, lebih ke arah maskulin kalau menurut aku justru. Tapi somehow aku ngerasa tuh dia ada unsur-unsur kayak unsur spiritualnya gitu. Magis-magisnya gitu. Wangi-wangi kayak gini. Mungkin karena ada smoky-nya tadi ya. Ya, nggak bisa buat tipikal sembarangan pakai sehari-hari sih. Ini tipikal yang dipakai malam-malam atau untuk acara-acara yang formal bisa ini dipakai. Oke, parfum berikutnya ini namanya adalah Pulau Tuak. Pulau Tuak. Jadi aku akan spray aja di kertas dulu. Pulau Tuak ini warnanya bening banget. Termasuk yang bening. Wah, ini tuh yang paling aku suka. Jadi dari awal aku sniff semua wanginya Ataraxia, aku langsung jatuh cinta pertama kali sama si Pulau Tuak ini gitu ya. Aduh, ini tuh wanginya enak banget. Dia sebenarnya bukan yang asing-asing banget juga sih di hidung gitu. Ini manis, manisnya tuh manis-manis. Ada kesan-kesan wangi minuman-minuman yang beralkohol gitu juga. Ada buzinya, ada wangi-wangi spicy-nya, tapi dia ketutup sama wangi manis yang manisnya tuh unik gitu, beda gitu. Manisnya tuh kesannya dingin, tapi bukan dingin seger sih ini. Aku akan spray di sini ya. Wangi-wangi kayak minuman beralkoholnya, tapi entah kenapa kalau di hidungku aku suka banget sama wangi ini. Itu bikin kayak bahagia, naikin mood aku banget gitu ya. Wanginya tuh unik dan menyenangkan banget. Jadi kalau di hidungku sebenarnya dia wanginya sedikit kayak ada wangi kayunya. Tapi kalau nggak salah di notesnya tuh nggak ada notes kayu justru. Jadi kayak wangi kayu yang dingin gitu loh. Mungkin kayu yang basah, bukan kayu yang kering ya. Nggak tahu, pokoknya ini wanginya sangatlah enak. Menurut aku manis, unik. Kita baca aja notesnya deh. Di top notes dia ada rum, aras, daun tamarin. Terus di middle notesnya dia ada pala dan patchouli. Sejujurnya palanya tuh nggak kecium sama sekali sih. Terus di base note dia ada ambar dan juga musk gitu. Ini wanginya enak banget. Menurut aku ini 25 tahun ke atas, cewek cowok bisa pakai. Dan
Menurut aku ini bisa dipakai sehari-hari tipenya. Jadi dia bukan yang tipikal berat kayak yang lain-lain. Dia wanginya dingin. Kayaknya sih bakal yang gampang disukain kebanyakan orang gitu. Karena aku juga tipikal hidungku tuh lumayan yang nggak suka terlalu aneh-aneh banget gitu ya. Ini tipikal yang lumayan bakal gampang orang suka gitu. Kalau nggak salah kemarin ngobrol-ngobrol sama Mbak Kamelia dari catatan Kamelia juga paling suka yang Pulau Tuak ini. Menurut aku nih termasuk yang bisa dipakai siang-siang yang dalam keadaan panas bisa gitu ya. Jadi agak beda sama yang lain-lain tadi yang wanginya lumayan berat gitu ya. Lebih cocok dipakai malam hari dan di kondisi yang dingin, tapi ini bisa dipakai lebih versatile menurut aku ya. Gitu. Jadi aku suka banget sama yang Pulau Tuak. Kita lanjut, masih ada 2 parfum lagi. Ini yang berikutnya, ini yang warnanya agak-agak kecoklatan jusnya. Namanya adalah Gowo. Gowo, iya. Akan langsung aku spray aja ya di kertas. Oke. Yang Gowo ini wanginya tuh wangi daun jeruk, seger banget. Yang ini tuh seger banget. Seger daun jeruk, ada aromatiknya juga. Aku sih ngerasa ini kayak ada daun jeruknya ya wanginya ya. Jadi wanginya tuh bener-bener yang green, tapi ada wangi citrusnya. Enak banget. Ini wanginya bener-bener yang tipikal wangi hijau gitu ya. Kalau aku ngebayanginnya tuh wanginya tuh wangi hijau yang dia ada bercampur juga sama wangi rerempahan. Which is dimana notesnya itu di top notes dia ada lemon, jeruk, mandarin. Jadi lemon, jeruk, mandarin. Walaupun dia nggak tipe jeruknya bukan tipe jeruk yang manis. Kalau di sini menurut aku tuh asemnya lumayan kental. Terus ada kapulaga Jawa, terus biji ketumbar, jadi spicy ya. Memang wanginya. Terus di middle notes dia ada mawar Bulgaria. Aku sih nggak terlalu dapet wangi mawarnya, jujur. Terus ada geranium, berasa banget di sini, davana dan juga ram. Justru aku nggak dapet wangi buzi ramnya itu di sini nggak ada. Terus di dasarnya dia ada incense dan juga oud. Kalau di base note nanti ketika di base note tuh baru berasa nanti wangi-wangi incense oudnya, walaupun dia nggak sekental si priai tadi wangi incense-nya. Tapi ini termasuk menurut aku yang agak yang tipikal seger yang bisa dipakai tuh. Mungkin siang hari pas hujan-hujan tuh kayaknya enak dipakai ini. Wanginya tuh kayak wangi-wangi hujan, kayak wangi tanah, daun yang kena air hujan gitu loh. Ya, wanginya tuh lumayan ke arah situ gitu. Terus bercampur sama wangi yang sesitrusan tadi yang asem dan juga aromatiknya kenceng. Enak banget. Ini wanginya seger. Kayaknya ini masih bisa sih dipakai di siang hari yang agak panas gitu, masih bisa menurut aku. Ya, ini termasuk yang masih bisa dipakai sehari-hari buat kalian ke kantor, ke kampus, buat kalian yang 20 tahunan, anak kuliahan udah mulai bisa pakai nih wangi ini. Juga wanginya unisex sih. Aku nggak menangkap dia ada kesan maskulin yang kental ataupun wangi yang terlalu cewek banget juga enggak gitu. Aku lumayan suka yang ini. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini adalah namanya Telaga Sri Tanjung. Ya, aku akan spray juga di sini. Oke, jadi ini dibuka dengan aroma fruity citrus, tapi ini lebih manis. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya tadi Gowo itu wanginya cenderung ke arah yang asam seger gitu. Nah, kalau yang ini tuh lebih fruity manis. Jadi dia kayak ibarat jeruk tuh kayaknya jeruk mandarin yang manis deh. Ya, aroma jeruknya kalaupun dia pakai jeruk, dia tuh pas jeruknya jeruk yang manis. Ini ada wangi jeruk manisnya. Ini juga seger dan dingin seperti ada wangi-wangi cemara. Ini bener-bener aroma pegunungan kalau misalnya aku bilangnya ya. Di sini padahal dia namanya telaga ya. Biasanya telaga tuh ada di pegunungan ya kalau nggak salah. Ya, wanginya tuh bener-bener wangi-wangi dingin juga. Kebayang langsung suasana yang dingin, di situ banyak pinus, cemara yang wah, kayaknya kalau misalnya kita kesana bukan cuma kita yang kedinginan, tapi pikiran kita pun jadi adem, hati kita pun jadi adem juga kalau nge-sniff wangi ini. Ini tuh bener-bener wangi yang relaxing, terus wangi-wangi healing kalau kata anak zaman sekarang gitu ya. Pokoknya intinya tuh ini wangi yang sangatlah apa ya, menurut aku tuh bisa membuat kita tuh jauh lebih tenang gitu. Menyenangkan banget wanginya. Wanginya tuh
kebayang ya, aku dari tadi nge-sniff wangi-wangi mereka tuh ada suasana mood yang bikin tenang aja gitu nge-sniff wangi-wangi dari parfumnya Ataraxia ini. Terutama untuk parfum yang ini nih, paling berasa. Ini adalah kedua favorit aku setelah si Pulau Tuak gitu ya. Ini agak beda. Ini juga bisa dipakai siang-siang, bisa dipakai sehari-hari. Terutama buat kalian yang lagi dalam kondisi mungkin mumet kerjaan gitu, burn out di kantor gitu-gitu. Terus pengen liburan tapi belum bisa. Nah, kalian kayaknya tinggal pakai si Telaga Sri Tanjung ini. Jadi kurang lebih itu sih tadi gitu. Nah, jadi udah 6 wangi yang aku bahas kali ini. Sekarang ngomongin masalah SPL. Menurut aku SPL mereka, terutama yang 3 parfum awal yang wanginya warm itu lumayan kenceng-kenceng projectionnya gitu ya. Dia bisa buat 2 meteran sampai 3 meteran. Untuk yang fresh yang terakhir belakangan ini juga lumayan oke gitu projectionnya. Kalau aku nyobain tuh dia di jam ketiga itu masih project gitu, untuk setidaknya untuk di hidungku sendiri itu masih kecium terus. Dan mereka semua rata-rata bertahan bisa sampai 9 ke 10 jam gitu ya, di pemakaian malam hari, di ruangan ber-AC, di kulit gitu. Jadi kalau misalnya dipakai di baju dia bakal bisa lebih lama lagi. Sekalipun dia ada oilnya, tapi 15 menit setelah kita pakai di kulit dia bakal hilang. Dan sejauh ini nggak ada kesan yang bikin panas, gatel ataupun mengganggu di kulit sih sejauh ini. Nah, kalian bisa lihat di sini minyaknya udah nggak ada lagi setelah beberapa menit aku ngobrol gitu ya. Ini tinggal dikit banget yang di sini. Jadi kurang lebih ya 15 menitan sampai 20 menit sih dia udah hilang. Dari pertama kali sniff wangi-wangi mereka tuh nggak ada yang menusuk hidung banget gitu. Nggak ada yang terlalu nyegrak atau gimana, sekalipun projectionnya lumayan berasa, tapi wangi-wanginya masih tergolong smooth di hidung. Jadi so far aku seneng sama parfum-parfumnya Ataraxia. Mungkin next aku bakal beli full botolnya Pulau Tuak. Kalau misalnya punya kesempatan juga, pengen juga sih punya yang Telaga Sri Tanjung gitu. Buat kalian yang udah pernah nyobain, komen dong di bawah gimana sih pendapat kalian mengenai parfum-parfumnya Ataraxia dan kira-kira favorit kalian yang mana. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Kalau misalnya kalian penasaran sama produk-produknya Ataraxia, aku taruh linknya di description box ya. Oke, jangan lupa follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.